Menjadi manusia ilahi jilid 3, manusia baru dengan identitas ilahi, 1 Timotius 6 ayat 10 dan 11. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Paulus mengingatkan identitas baru yang kita sandang sebagai orang percaya dengan perspektif yang sama sekali berbeda. Dia memperkenalkan identitas baru kita dengan sebutan ho anthrope theou atau engkau manusia Allah, yaitu seorang pribadi yang dipilih dan diperlengkapi oleh Tuhan dengan kapasitas ilahi, 2 Timotius 3:17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi manusia Allah adalah seorang pribadi yang memiliki ciri-ciri dan karakter ilahi dalam hidupnya yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. 3 pokok renungan. Yang pertama, membaktikan hidupnya bagi kemuliaannya. Seorang manusia Allah bukanlah malaikat, akan tetapi dia adalah manusia biasa seperti umumnya manusia. Manusia Allah meski masih hidup dalam dunia, namun orientasi hidupnya tidak lagi pada perkara-perkara duniawi. Bahkan bertekad menjauhkan diri dari semua bentuk kejahatan, tetapi mengejar apapun yang berkenan kepada Allah. Efesus 4 ayat 20 dan 23, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Selain mempunyai komitmen untuk hidup dalam pengabdian kepada Kristus, dia juga adalah seorang yang rela meninggalkan kehidupan yang duniawi. Manusia Allah memilih menjauhkan diri dari yang jahat, dan sebagai gantinya ia lebih tekun mencari serta mengutamakan kehendak Allah. 2 Timotius 2 ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pokok renungan yang kedua, membentengi diri dari godaan dosa. 1 Timotius 6 ayat 11 mengatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kata jauhilah ini diterjemahkan dari kata kerja aktif VUG, yang artinya adalah menjauhkan diri, meninggalkan suatu lokasi, menyelamatkan diri dari ancaman bahaya, memindahkan diri ke tempat yang aman, terlindung. Maksudnya adalah sebagai manusia Allah kita wajib melarikan diri atau menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan yang termasuk di dalamnya. Cinta uang, 1 Timotius 6 ayat 10, percabulan, 1 Korintus 6 ayat 18, penyembahan berhala, 1 Korintus 10 14, dan hasrat atau hawa nafsu orang muda, 1 Timotius 2 ayat 22, dan berbagai perbuatan jahat lainnya. Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa bebas dari godaan yang tersebut di atas itu. Justru sebaliknya, kita harus menjauhkan diri semua godaan itu, melarikan diri, dan bukanlah bukti kelemahan, tetapi justru membuktikan kekuatan karakter dan pengetahuan diri kita akan kebenaran. Contoh nyatanya adalah bagaimana Yusuf melarikan diri dari bahaya percabulan. Kejadian 39 ayat 12. Melarikan diri itu penting agar Anda tidak terperangkap oleh banyaknya godaan yang mengelilingi. Yang terakhir, mengutamakan 6 karakter ilahi. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kata kejarlah atau viuge selain menekankan penghindaran diri, secara metaforis maknanya adalah memperjuangkan dengan gigih, pantang menyerah, memacu diri tanpa mengenal lelah. Kata kejarlah ini mencakup tindakan, kecepatan, kesibukan. Ini adalah tentang substansi yang wajib dipraktekkan dalam hidup kita sebagai manusia Allah. Kini kita harus bertarung melawan manusia lama kita demi mendapatkan 6 perkara yang tersebut di atas. Sebelumnya kita tidak memiliki keenam karakter ilahi ini. Kini dengan identitas diri sebagai ciptaan baru, 2 Korintus 5:17, kini kita wajib memilikinya.
Dalam Kristus keenamnya telah tersedia bagi kita, namun kita harus secara aktif meraihnya. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini adalah aktivitas perburuan yang wajib kita lakukan secara terus-menerus dan berproses seumur hidup. Dan kita tidak akan pernah selesai dengan proses ini sampai kita bertatap muka dengan Tuhan. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, seorang manusia Allah adalah individu yang hidupnya telah mengalami kelahiran baru, Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 6, dan berkomitmen untuk mengabdikan hidupnya bagi kepentingan Tuhan dan kemuliaannya di tengah-tengah dunia yang menyimpang. Kedua, manusia ilahi atau manusia Allah adalah individu yang secara aktif dan terus-menerus menjaga diri agar tidak terkontaminasi oleh dosa, memelihara dan menjaga kekudusan hidup agar berkenan kepada Allah. Yang terakhir, seorang manusia Allah adalah individu yang menjadikan kehendak Allah sebagai prioritas utama. 2 Timotius 2 ayat 20-23, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindar soal-soal dicari-cari, orang bodoh yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Tuhan Yesus memberkati.